Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-29. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan bagi saudaraku yang sakit semoga memperoleh jamahan dan dari Tuhan Yesus dan Anda memperoleh kesembuhan. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengantar kita untuk merenungkan tentang api. Yesus dalam firman-Nya hari ini mengatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Ada hubungan antara api dan baptisan. Dan pada kesempatan ini kita juga bisa merenungkan ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, tapi juga ada baptisan api. Mari kita lihat hubungan antara baptisan dan api ini. Dalam teks ini mau dikatakan dari Injil Lukas pasal 49 pasal 12 ayat 49 sampai dengan 53 mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus membawa pemisahan. Tapi bahwa api itu bukanlah lambang peperangan rohani. Walaupun dalam ayat 51 sampai 53 ada kecenderungan ke sana. Api juga bukan melambangkan Roh Kudus. Sebagaimana kita renungkan juga ada lambang Roh Kudus dari lidah-lidah api. Tapi di sini api yang dimaksudkan adalah api yang membersihkan dan membakar hati orang. Dan api itu perlu dinyalakan di kayu salib. Nah, disinilah nampak api dalam arti penderitaan. Api membersihkan dan membakar hati orang melalui penderitaan. Dan apa yang dikatakan oleh penginjil Lukas ini dalam bahasa lain dari Injil Yohanes, sebagaimana ditulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Salib penderitaan menantang orang untuk membersihkan diri. Dan memang demikianlah ketika kita memandang salib. Yesus yang wafat di salib. Sebetulnya kita sementara bercermin tentang diri kita, bercermin untuk pemurnian diri kita. Dan di sini juga kita masuk sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu terjadi." Dan baptisan ini adalah baptisan penderitaan, sengsara, dan wafat Yesus itu sendiri. Dan melalui pembaptisan penderitaan ini, kita pun ikut dibaptis. Dibaptis di dalam kematian Kristus. Supaya apa? Supaya kita juga ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus yang bangkit. Dibaptis dalam kematian Kristus dimaksudkan adalah suatu pemurnian iman. Dan ketika kita dibaptis, di sana kita mulai membersihkan diri kita, memurnikan diri kita. Dengan apa? Menolak setan dan sekutu-sekutunya. Ada perjanjian yang kita buat sebagai janji baptis kita untuk tidak terikat atau tidak bekerja sama dengan iblis atau dengan setan, supaya kita murni sebagai anak-anak Allah.
Dan pembaptisan dengan api mengingatkan supaya kita senantiasa dimurnikan dan terus memurnikan diri dengan memandang Yesus yang tersalib. Kiranya juga kita senantiasa memperbaharui, memurnikan diri, termasuk juga melalui penderitaan yang kita alami dalam sisi kehidupan kita. Semoga dalam penderitaan, ketika kita dibaptis dalam baptisan penderitaan dengan api, kita juga ikut dimurnikan dan dibangkitkan bersama Kristus yang bangkit dari alam maut. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.